106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban masih live dari Jalanannya nomor 52 Bandung. Hai, selamat siang anak Urban. Ketemu lagi sama kita di hari ini. Kalau misalnya kamu biasanya ngelihat kita atau ngedengerin kita anak Urban di pagi-pagi di Urban Happy, sekarang kita nemenin kamu di Urban Jreng cara asik dengerin musik. Dan of course kita nanti mau bakalan berbincang-bincang. Of course ya anak Urban, udah pasti bakalan ada musisi juga anak Urban yang nemenin Gita, yang mau memperkenalkan karyanya ya anak Urbannya sama Gita atau bahkan sama kamu juga. Tapi sebelum itu anak Urban kita mau ngingetin buat kamu nih ya, yang mau ngeliat secara visual di www.urban1053fm.com, atau kamu juga bisa nih ya langsung aja komen-komen anak Urban karena kita juga lagi live ya di cerita.urban di TikTok kita. Langsung aja anak Urban ini ya. Please welcome, ini dia Sunday Shark. Hai. Halo. Hai. Gimana di Bandung hari ini? Wah, excited banget ya kita. Lumayan dingin ya. Lumayan dingin ya, beda dingin banget sama Jakarta. Udaranya seger gitu. Oh tapi nggak tahu kenapa ya kayaknya akhir-akhir ini mungkin udah semingguan kali ya. Siang-siang tuh Bandung ini termasuk yang panas banget untuk orang Bandung. Iya. Untuk orang Bandung ya. Untuk orang Bandung. Untuk orang Bandung biasanya tuh agak lebih ya adem-adem dikit gitu loh. Ya walaupun ya anak Urban ya mataharinya lagi panas banget akhir-akhir ini, tapi masih ada angin sepoi-sepoi ya. Iya masih. Lumayan ya. Lumayan. Iya, berarti anak Urban kita sekarang ditemenin sama Sunday Shark. Mereka bakal kenalin 3 lagunya anak-anaknya anak Urban ya. Terus juga nanti juga kalau misalnya kamu nih anak Urban pengen banget titip pertanyaan, boleh banget di 0811-221063 atau langsung aja komen-komen di live chat kita loh, ada loh sekarang anak Urban di www.urban1053fm.com. Oke, kita sekarang ngobrol-ngobrol tentang Sunday Shark. Mungkin bisa dikenalin dulu kali ya member-membernya ini ada siapa aja dan sebagai apa. Halo anak Urban. Yes. Kita kenalin, kita Sunday Shark. Yap. Aku Mia sebagai vokalis. Saya Raka sebagai gitaris dan bass. Oke. Ya, ada Palu juga gada ya dua kerjaan loh. Ada juga satu rekan kita namanya Sidik. Dia sebagai gitaris dan sound engineer, tapi nggak ada di sini sekarang karena lagi di Aceh. Kita long distance band ceritanya. LDB. Orang-orang LDR ya anak Urbannya ini LDB. Tapi tetap support dong ya kan Kak Sidik. Kalau bisa sih ngeliat secara visual juga ya Kak Sidik ya. Kira-kira dia lagi ngapain sih? Dia lagi ngerekamin malah kakaknya. Masa sih? Karena kalau udah selesai, coba tadi mana rekamannya tuh masih dia. Oh gitu. Tapi kalian sekarang ngebawain ini ya ada 3 single yang sebenarnya pengen dikenalin juga ke anak Urban. Betul. Mungkin bisa dikasih tahu judul-judulnya apa aja? Kalau yang rilis pertama itu judulnya 'Cause I Know. Oke. Rilis kedua Mia 90s Mia. Ya. Yang ketiga itu I Love You More. Yeah. Nah, 3-tiganya anak Urban udah gue dengerin. Terus juga kalau misalnya dari Gita sendiri, lagu-lagunya itu tuh kebanyakan ini ya kayak akustikan ya. Agak-agak. Yang I Love You More ya. Kan I Love You More dia akustikan. Terus juga dari ketiga itu dirilisnya anak Urban itu deketan banget. Literally 1 bulan 1 loh, berturut-turut dari bulan apa ya? Kalau nggak salah tuh dari puasa Kak. Puasa tuh bulan apa? Februari ya? Februari, Maret, April. Iya betul banget. Enggak, kayaknya Maret, April, Mei deh. Ada Mei-nya. Iya ada Mei-nya. Nah, I Love You More Mei ya? Iya. Ya dia juga lupa. Enggak. Itu kan pembuatan lagunya, bukan rilisnya. Beda dong. Rilisnya. Iya, maksudnya rilisnya itu bukan Februari. Buat lagunya Februari. Oh iya benar. Gitu. Berarti kita salah ini ya, salah kaprah nih. Yang kita masuk tuh maksudnya kayak rilisnya tuh kapan gitu loh. Rilisnya berarti kan dari Maret kan. Maret, April, Mei itu. Tuh berarti kan 3 lagu kan deket-deketan tuh ya di rilisnya ya. Itu kalau misalnya pembuatannya sendiri berarti udah dibikin dari jauh-jauh banget bulan-bulan lalu atau bahkan dari 1 tahun lalu mungkin atau gimana berarti? Kita sistemnya benar-benar seadanya banget Kak Gita. Jadi kita tuh sistemnya kita punya ide, kita tulis hari itu juga kita mixing, hari itu juga kalau bisa kita langsung upload. Jadi biasanya kalau di agregator kita dia 14 hari itu langsung rilis gitu. Demi apa? Jadi awalnya tuh sebenarnya kita
emang karena base-nya tuh hobi ya. Hobi, ya. Hobi iseng gitu, pengen karena cocok kan ngobrol, kayaknya kita mau berkarya deh gitu. Terus oh ya udah rilis aja. Ternyata jadi serius. Tapi kalau untuk lagu I Love You More udah lama. Oh gitu. Oh, iya. Berarti itu bahkan jauh sebelum 90s Mia sama ke Zainal. Berarti. Kenapa? Kalau yang I Love You More itu kan lagunya aku pernah rilis buat band sendiri dulu, tapi kayak kurang gitu. Udah buat aja nih. Gitu. Bentar, ngerasa kurang gitu ya. Berarti kurangnya dalam bagian apanya gitu? Kurang feel kali ya. Feel bahagianya tuh nggak ada yang sebelumnya. Iya. Makanya mikir kayaknya ini cocok deh duet gitu. Dia yang ngasih saran kan, kayaknya diduetin aja gitu biar karena kan I Love You More tuh kayak biar ada rasa pasangannya gitu. Oh, I Love You More. 3 lagu nih anak korban. Berarti proses pembuatannya emang 3-tiganya tuh nggak memerlukan waktu lama ya? Iya, kalau emang kalian gitu ya. Sistemnya mendadak gitu. Bahkan yang 90s Mia itu hitungan hari ya untuk lirik. 1 minggu. Nggak, lirik. Oh, lirik langsung. Iya, bisa kayak 2 jam 3 jam. Oh, bisa otaknya lancar ya. Biasa tuh lagi gabut tuh. Oh iya, biasanya lagi gabut. Kalau lagi gabut sih makan ya. Orang gabut tuh bikin karya bisa jago ya anak kurban. Gue ngapain paling banter tidur gitu, paling gitu-gitu. Sama kok sebenarnya. Tapi kan jadinya karya dan didengerin sama banyak orang juga, which is good kan. Seru banget ya anak kurban. Tapi kalau misalnya kamu juga di anak kurban pengen banget diputerin lagunya, nanti juga bakalan dibawain secara langsung ya. Yang mana berarti? Yang I Love You More kali ya. I Love You More ya. Oke, nanti kita siapin juga ada korban. Tapi kalau misalnya kalian sendiri tuh ngebentuk Sunday Shack sendiri, berarti udah dibentuk dari kapan? Dari bulan puasa 2026. Gak cuma pembuatan lagunya. Pembuatan bandnya juga mendadak. Betul. Lucu banget sih. Tapi jadinya serius loh, kalian komitmen gitu loh maksudnya. Iya sih. Kan? Karena emang mungkin kita memang kan punya profesi yang sebenarnya bukan musisi, Kak. Oke. Udah bertahun-tahun di profesi. Sebenarnya ini relate sama lagu Mia ya sebenarnya. Relate sama lagu Mia. Jadi kita profesinya, aku tuh guru, Raka atlet Anggar. Iya. Sebenarnya kita tuh di profesi kita ini tuh sebenarnya memendam passion, kangen berkarya, kangen bermusik kayak gitu. Jadi pas ketemu Raka, kayak jadi menggebu-gebu gitu ambisi berkaryanya, ambisi bermusiknya. Jadi ya udahlah, apa yang ditunggu lagi, akhirnya kita kirain menggebu-gebu perasaannya ya anak. Aduh. boleh. Oh begitu ternyata ya. Tapi kan ketemunya, kenalnya berarti dari mana dulu awalnya? Dari teman ke teman sih, Kak. Kayak gitu ya. Karena kan Raka di sini kan di Jakarta kan baru 2021 ya. Jadi ya temenku kenal temen dia, nongkrong gitu. Terus akhirnya nemu passion yang sama tuh di situ. Ngobrol lah kalian. Betul. Sama-sama suka musik. Sebenarnya musik itu kan kayak apa ya? Kayak jembatan. Keinginan yang terpendam ya. Iya, keinginan kita berdua tuh yang terpendam udah lama, bertahun-tahun. Terus pas ketemu jadi kayak ya udahlah gitu. Nemu kesempatan itu kan. Akhirnya ada celah gitu. Yang tadinya mungkin kayak gue mau sendiri, tapi gimana ya, mulainya gimana ya, mungkin awal-awalnya gitu kali ya. Awalnya bingung. Pas ada temennya mungkin ngerasa kayak lebih gampang aja dikerjainnya gitu. Bener ya? Bener, ada support juga. Oke, berarti 3 lagu tadi yang 90s Mia itu sebenarnya ceritanya tentang apa? Nah, kalau 90s Mia tuh sebenarnya itu dekat banget sama aku sih, Kak. Karena itu memang representatif kehidupan. Nah, karena kan aku itu lahir di tahun 97. Nah, emang lagu Mia itu sebenarnya menggambarkan tentang awalnya tuh sebenarnya aku ngebayangin. Jadi bener lagi gabut ya. Kalau lagi gabut imajinasinya emang kemana-mana ya. Jadi aku lagi gabut, terus aku lagi ngebayangin dulu tuh waktu aku masih kecil tuh ya, aku ingat dulu aku punya TV di rumah. TV-nya tuh TV tabung, tau gak? Iya, tahu. TV tabung, terus yang kalau kita nontonnya tiduran. Iya, tahu. Tiduran terus ganti channelnya kita pakai kaki. Gitu. Tahu. Kayaknya ya banyak yang relate ya. Nah, lagi mikirin kayak gitu, terus lagi mikirin kayak dulu gue pengen main game susah, terus sosial media juga nggak sesering itu dibuka, bahkan waktu itu cuma ada. Belum ada.
Iya belum ada. Terus waktu kayak dibatasin banget lah. Nah tapi dengan segitu banyaknya keterbatasan pada saat itu, kok aku ngerasanya jauh lebih enteng waktu itu ya. Gitu lagi bengong sendiri gitu tiba-tiba. Tapi waktu itu tuh waktu kita kayak gitu, itu justru rutinitasnya lebih banyak. Rutinitasnya tuh nggak itu aja gitu. Beda banget sama sekarang kan. Lebih explore ya. Lebih explore. Hari ini bisa aku main Egrang. Besok main bekel gitu kan. Iya. Kalau sekarang kayaknya kerja pulang. Terus teman-teman juga udah hampir mengerucut kan ya, circle juga semakin sedikit kayak gitu, terhimpit di generasi sandwich kayak gitu, sandwich generation. Nah itu semua akhirnya lagi bengong kayak gitu aku tuangkan lah ke lirik gitu. Tuangkan ke lirik. Terus Raka emang dia tuh banyak banget bang progressive chord. Jadi dia bilang dia cocok nih liriknya untuk chord yang ini gitu. Jadi dia yang menyulap itu jadi sebuah lagu. Berarti ya kerjasama ya anak urban ya. Betul. Saling di situ. Tapi menurut Gita ya, kenapa mungkin di tahun itu ngerasanya lebih enteng, lebih banyak yang dikerjain gitu ya? Kayaknya salah satunya karena masih kecil dan sekarang tuh makin dewasa gitu loh kan. Makin dewasa makin banyak yang kita lihat gitu loh. Jadi kayak ngelihat orang begini, terus kita ngerasa tertinggal segala macam, kita harus lebih produktif bla 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 mungkin gitu kali ya. Media sosial juga nggak sih Kak? Apalagi distraksi kan ya. Sekarang informasi cepat kan. Itu Dulu dia. kan ribet, harus beli koran, majalah, ribet dulu. Dari mulut tetangga ya. Mau tahu musik ini harus beli majalah dulu. Ini harus ke toko dulu, beli dulu majalah. Betul. Kalau sekarang nge-scroll jadi semua. Iya kan. Terus mau tahu lagu baru dengerin dari radio gitu juga kayak kita kapan ya kira-kira lagu ini diputerin lagi kapan ya, kan kita nggak pernah tahu kan. Benar. Mungkin itu kali ya Kak. Terus, ya. kalau mau denger lagu ke toko kaset, beli kaset. Kalau mau nonton film nyewa CD aku. Pernah nggak Kak beli CD tapi bajakan gitu? Pernah. Sering lagi. Yang 5.000. Sering banget jujur. Itu kalau plastiknya bagus, itu dibilang ori itu sama abang. Ini ori nih. Padahal nggak ori. Harganya 7.000 karena plastiknya bagus. Naik 2.000 ya. Padahal KW sama aja semuanya ya. Itu teknik marketing aja ya anak urbannya. Terus dari 90s Mia berarti ke Zainal. Ke Zainal itu yang pertama ya berarti ya? Justru ke I Know yang pertama. Iya kan ke Zainal. Nah kalau misalnya ke Zainal berarti yang kayak gimana tuh dari ceritanya, konsepnya? Aku juga lagi yang nulis liriknya. Ya nggak Jadi apa-apa. Cause I Know itu emang awalnya kan pengen bikin lagu nih, kayak ada obrolan sama Raka tuh pengen bikin karya gitu kan. Cuman memang namanya kita baru awal ya, kita emang ada idenya tuh belum se eksotik itu kayak 90s Mia gitu ya. Jadi idenya tuh hanya sebatas romance aja gitu. Nah kebetulan saat itu lagi ada kejadian pribadi gitu, dibohongin sama seseorang. Oke. Sangat-sangat personal berarti personal juga sebenarnya. Nah ya udah dari situ langsung aku tulis jadi lirik. Cuman itu sebenarnya dibohonginnya itu bukan dibohongin jadi sedih sih, dibohongin kayak dibohongin terus lagi marah gitu aja sih sebenarnya. Bukan yang galau sedih gitu, karena kan musiknya juga dikemasnya kayak pop rock gitu ya. Jadi bukan yang galau melo gitu. Lebih ke ini ya, dibohongin tapi kesel karena orang yang bohongin tuh kayak nggak sadar diri. Iya betul kayak gitu. Sebenarnya pengen marah tuh kayak sadar aja udah gitu. Sebenarnya udah sampai kesadar aja nih. Yang ngebohongnya nggak sadar kalau dia bohong. Nah, yang ngebohonginnya nggak sadar kalau dia bohong. Bukannya bohong itu atas kesadaran penuh. Yang kalau dia salah. Nah iya betul. Kalau dia salah melakukan kebohongan itu berarti. Menurut dia ya benar-benar aja. Padahal mah nggak tahu ya dampaknya buat orang lain ya. Sampai kepikiran, sampai marah, tapi nggak bisa tidur. Tapi nggak apa-apa karena dibohongin itu jadi sebuah lagu. Nah ya kan? itu dia. Nanti kita bahas juga anak urban. Tadi kan udah 2 lagu tuh, kita udah tahu konsepnya kayak gimana, ceritanya juga kayak gimana. Nah setelah ini nanti kita bakal ngebahas tentang
tentang I Love You More. Nanti ceritanya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, nanti kita bakal bahas juga Anak Urban. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih ditemenin sama Gita dan Sunday Shark yang pastinya di Urban Jreng. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih live dari Jalan Anyar nomor 52 Bandung. Anak Urban, kita masih nemenin kamu yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Tadi kita udah bilang ya Anak Urban ya, kita hari ini ditemenin sama Sunday Shark, ada Kamia dan Karaka nemenin kita di hari ini. Halo. Harusnya mereka bertiga, cuman lagi LDB ya? Iya, LDB. Apa itu LDB? Long Distance Band. Yang satu Anak Urban, yang satu ada di Aceh, kan jauh banget tuh. Iya. Jauh banget Anak Urban, tapi nggak apa-apa karena kan mereka masih di satu grup yang sama, terus juga saling support juga kan. Betul. Mungkin sekarang juga Kak Sidiknya Anak Urban lagi nontonin juga kali ya di streaming kita. Betul sekali. Semoga. Pasti. Pasti ya. Kalau nggak nonton hajar. Jangan ya. Semoga ada bangun ya. Iya. Udah. Oh biasanya bangunnya siang gitu. Karena kerjanya malam ya. Oh, kalong. Nokturnal. Aduh, tapi Anak Urban tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang 3 karya lagunya juga Anak Urban dari Sunday Shark. Ada 3 ya. Tadi kita kasih tahu yang pertama ada Ke Zaino yang dirilis di bulan Maret. Ya, Betul. Maret. Terus juga pindah masuk ke bulan April Anak Urban ada yang judulnya 90s Mia. Terus yang terakhir kemarin tuh di bulan Mei ada yang judulnya I Love You More. Betul. I Love You More. Nah tadi kita mau ngebahas tentang I Love You More. Belum diceritain tuh ceritanya tentang apa, konsepnya kayak gimana, mungkin dari latar belakangnya seperti apa, mungkin bisa dikasih tahu. Kalau I Love You More kayaknya Raka deh. Karena soalnya yang bikin liriknya, bikin mood boardnya tuh beliau. Bahkan ini lagu ini kan, lagu yang pertama banget, justru lebih awal dibikin kan, betul. Dibanding 2 lagu lainnya. Iya. Sebenarnya cerita lagu ini apa ya? Receh ya. Oke. Jadi itu dari nonton YouTube Short. Jadi kayak nonton sketsa komedi. Oke. Jadi ada kayak sebuah pasangan. Si cowoknya nganterin ceweknya kerja. Oke. Nyampe nih di tempat kerjaan. Yep. Ceweknya kan mau pergi kan, maksudnya mau turun dari mobil ya, dia bilang I love you. Terus si cowoknya ya sebagai laki-laki pada umumnya, dia ngomong I love you too. Terus ceweknya tuh belum beranjak dari kursinya, masih kayak I love you, ya I love you too. Terus kayak diulangin lagi, I love you. Terus cowoknya kan bingung, apa ini yang salah sama dia kan? Iya, I love you too. Terus dia bilang, babe right now is I love you more. Terus kan kesel kan, dia tabrakin tuh mobilnya. Receh banget kan. Nah, akhirnya Oke. dari itu, berarti kata-kata I love you too itu udah kayak agak apa ya? Udah basi kali ya. Udah outdated ya. Sekarang berarti yang lagi bagus nih kata-kata I love you more. Akhirnya nyari tuh di situ. Dari kata I love you more, akhirnya ngebuat lah. Jadi lagunya kayak tentang sebenarnya apa ya? Memuji pasangannya gitu-gitu sih. Kayak ungkapan aja kayaknya. Kayak ungkapan gitu, kayak kalau di dalam pelukannya kayak ada sebuah anugerah gitu lah. Iya. Dan sebenarnya lagu ini adalah lagu pernyataan cinta. Bukan. Apa? Bagaimana cara menjawab ketika orang bilang I love you. Oh, intinya itu ya. Dilihat dari latar belakang ceritanya. Jadi bukan I love you tuh jawabannya sekarang. I love you more. Gitu. Bisa ya, Anak Urban yang lagi dengerin kita dimanapun kamu berada. Berarti kalau misalnya kamu sekarang punya pasangan terus dibilang gitu ya sama pasangan kamu kayak I love you, berarti jawabannya harus I love you more. I love you more. Udah nggak boleh I love you too ya. Iya. Sebenarnya bukan nggak boleh, udah kayak ini aja kali. Bosan gak sih I love you tuh gitu. Iya. Dan ternyata juga di Indonesia kebanyakan kayak gitu. Kayak udah dibilang I love you tuh udah gak mau lagi. Enggak bukan ini. Kok juga gitu ya? Iya. Jawabannya kok juga lebih dong gitu. Oh kalau misalnya ini kali ya I love you tuh, terus I love you, terus dijawab I love you tuh lebih ke kayak ya udah aku juga. Jadi kayak nggak terlalu banyak apa ya. Aku balas I love you cuman gara-gara kamu ngomong I love you aja. Betul. Gitu. Tapi kalau I love you aku lebih gitu kan lebih. Dan sebenarnya aku pengen ngambarin ngomongnya gini, saya melebihi apa? Saya mencintaimu melebihi kamu mencintai diri sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Gitu. Bukan dia mencintai kita, bukan, tapi dia mencintai dirinya sendiri. Melebihi itu gitu.
Ih gokil, itu sih udah ini ya top tier ya. Iya. Top tier. Oh gitu ternyata, tapi lucu juga loh ternyata kenapa alasan bisa dibuatnya lagu dari I Love You More itu ternyata dari apa ya, hal-hal yang receh sebenarnya. Tapi kadang kan kayak gitu gak sih karya-karya tuh kita nggak pernah tahu dia datangnya dari mana gitu, dari hal-hal yang kecil bahkan ya kan, tapi akhirnya kebuatlah I Love You More gitu. Kadang bisa ngelihat anak kecil jatuh jadi lagu, ini lucu nih. Anak kecil jatuh mah tolong. Nggak, maksudnya lagi naik sepeda tuh, lucu nih. Oh gitu. Ditulis. Apa judulnya tuh ya yang bagus ya? Coba kira-kira. Ada metamorf aja itu. Coba kira-kira ada anak kecil jatuh, terus kira-kira mau bikin lagu tapi judulnya apa? Tertunduk oleh aspal. Oh iya. Nah itu kalau dia pinter tuh kalau yang cepet-cepet kayak gitu. Aneh-aneh ya. Yang aneh-aneh. Tertunduk oleh aspal. Ih bagus tuh. Ih bagus ya. Kita Kok nyesel ya? kita tulis sama nanti ya habis dari sini. Next project. Nggak, pas dibilang bagus nyesel ngomongnya. Kok gitu? Soalnya jadi beban. Jadi beban. Ya ini liriknya gimana ya? Kan itu PR lagi ya. Aduh seru banget ada Kurban ngobrol banyak-banyak kayak gini ya. Tapi kalau misalnya 3 lagu ini gitu ya, berarti emang nggak ada benang merahnya ya? Walaupun di rilisnya tuh deketan gitu. Makanya itu kita nggak mau buat EP kan. Kenapa? Tadinya kalau belum. Oh iya, maksudnya tadi itu kan mau di-EP-in. Yes. Cuman ya itu benang merahnya nggak ada. Kita kan pengen EP itu harus ada bersangkutan semuanya gitu. Terus ini kayaknya aneh nih, ya udah. Terus judul EP-nya apa tiba-tiba Love doang gitu. All About Love. All About Love. Kan aneh ya. Sebenarnya nggak aneh sih Kak. Judulnya nggak aneh ya, cuma mungkin kalian ngerasanya kayak ini kalau misalnya 3 lagu ini dijadiin EP, kalian kan emang pengen yang ada benang merahnya kan. Mungkin kurang cocok aja gitu kalau jadiin EP. Jadi kira-kira kapan nih? Ada sih, udah beberapa lagu. Sebenarnya udah ada beberapa lagu Kak untuk kalian EP. tuh emang tipe ini ya, tipe band yang suka apa namanya? Suka bikin lagu Iya, sebenarnya. suka bikin lagu, maksudnya kayak suka ya? ada ini ada apa namanya, ada bank lagunya itu udah banyak gitu. Udah banyak banget sebenarnya. Kira-kira berapa? Waduh, Total 20-an lah. Wah itu banyak banget. Yang udah konsep EP itu masih 3 ya. Kalau udah ada benar-benar konsep untuk EP itu ada 3. Udah ada yang direkod juga. Oh gitu. Lah bener-bener. Nih bentar kira-kira kalau misalnya udah ini kan udah kebikin 3 nih ya kan. Terus mungkin kalau EP tuh ya 3 lagi atau 4 lagi lah. Nih kira-kira. Terus abis itu berarti kira-kira di tahun ini juga atau nanti aja deh. Harus tahun ini. Oh emang harus mau lomba-lomba banyak-banyakan gitu. Jadi kalau ditanya mana karyanya ini banyak. Ini banyak walaupun kita masih seumur jagung nggak apa-apa ya, tapi karya kita banyak gitu. Iya, justru itu yang buat bangga diri. Bingung juga ya kenapa kita kayak gitu ya. Ya mungkin mendadak aja Kak. Karena emang mungkin moodnya kali ya. Iya karena moodnya tuh pengen bikin lagu terus gitu. Kayak lagi bosen dikit bikin lagu dong. Mungkin ini Kak tadi kayak yang udah kalian bilang juga di awal, karena itu terpendam. Iya benar. Jadi ini kayak keluar semua gitu. Iya tapi hati-hati aja. Ayo. Kadang kan sesuatu yang berlebihan tidak baik. Tapi kalau misalnya soal karya mah harusnya baik-baik aja. Harusnya. Semoga, amin. Semoga. Tapi ini kan kalian udah bikin lagu baru segala macam, ada 3 nih. Nah cara kalian promoin di media sosial tuh kayak gimana sih sekarang? Bikin ini juga nggak? Bikin kayak tren musik gitu-gitu juga nggak? Atau gimana? Itu sebenarnya paling struggle di itu kita. paling struggle karena kita berdua tuh sama-sama nggak ada background apa ya, sosmed ya, dan nggak pinter main sosmed. Oke. Itu struggle banget. Nah katanya Lili samping aku nih pengen. Oh iya nih. Jadi boleh nih Kak Lili. Enggak bercanda. Oh jadi itu sebenarnya struggle-nya. Iya, struggle banget karena ini lucu banget Kak, karena kan kita memang dari proses pembuatan lirik sampai ke mixing, mastering itu kan kita benar-benar di rumah Kak. Semuanya DIY. Semua itu benar-benar di rumah sendiri, bahkan sampai ada lagu ELYM tuh sebenarnya ada suara tukang satenya Kak. Serius. Jadi kita sadarnya itu waktu lagi mixing, kok ini ada suara orang jual sate, terus ada orang jalan lagi ada suara bocah suara lagi main. Gimana? Sate gitu. Enggak, suara satenya tuh dia pakai motor Kak. Gitu kan. Ini tukang sate nih. Gak apa-apa lah, additional. Nah makanya
ngomong apa tadi? Jadi akhirnya tuh mau di retake bisa disulap kata Sidi kan, bisa nih disulap. Nah, ini makanya karena kita memang sangat-sangat DIY gitu ya. Nah, bahkan sampai ke sosmed dan promonya pun kita bingung ya. Tapi akhirnya sebenarnya kebingungan itu aku nggak mau kebingungan dan keterbatasan kita dengan sosmed itu nggak mau berhenti gitu, tetap posting ya kayak video Raka lagi kejuaraan di Anggar, aku mintain semua buat bikin konten pakai lagu ini ya? Pakai lagu Mia gitu biasanya. Terus video-video aku zaman kuliah dulu itu juga buat video Mia kayak gitu-gitu, jadi ya udah yang ada aja daripada maksudnya nggak ada sama sekali gitu. Tapi sebenarnya jadi apa ya? Jadi benar-benar kayak real, karena itu kan di take itu bukan untuk konten lagu kan. Khusus gitu. Emang benar-benar di take waktu itu emang niatnya lagi mau mengabadikan momen itu gitu. Jadi pas udah jadi ternyata lucu juga ya. Jadi kayak kompilasi hidupku zaman dulu gitu itu di movie-nya Mia tuh. Begitu. Tapi emang sih struggle sih kayak musik video. Iya, musik video betul. Iya. MV. Berarti emang struggle-nya di situ ya, di media sosial ya, di bagian promosinya kayak gimana segala macam. Tapi kayaknya kalau misalnya dilihat media sosial sekarang ya Kak, dari musisi-musisi lain juga mereka kayak gitu loh. Maksudnya menerapkan videonya mau apapun gitu ya, tapi dengan lagu kalian gitu loh. Yang penting tuh kelihatan ya Kak, bener ya berarti Iya, yang penting berisik aja gitu kan. Itu sih, eksis dulu aja sih, karena kita nggak pernah tahu gitu loh video mana yang naik kan. Betul. Kadang-kadang gitu kan, algoritma tuh bener-bener gak ada yang tahu. Nggak ketebak sama sekali ya Anak Urban ya. Seru banget Anak Urban, kita ngobrol-ngobrol. Gue juga udah penasaran banget, nanti pengen langsung nyanyiin sama mereka ya Anak Urban ya. Nyanyi I Love You More. Mereka duet, nanti kita tungguin juga Anak Urban ya. Jadi kalau misalnya kamu nih pengen banget dengerin lagunya mereka, boleh banget request di Urban Radio di 106,3 FM atau chat aja di 0811221063. Nanti kita bertiga balik lagi Anak Urban ya. Yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban, siangnya kamu masih ditemani sama Gita ya, dan yang pasti barengan juga sama Sunday Shark. Halo. Walaupun sekarang udah di jam 3 Anak Urban, semoga nggak bikin hari kamu yang kayak lemes-lemes banget ya Anak Urban. Ya sabar, sebentar lagi pulang ya. Tenang aja. Tapi sambil nunggu pulang kamu mendingan dengerin kita juga ya. Ngobrol-ngobrol, bahas tentang lagu mereka Anak Urban. Ada 3. Yang pertama tuh Kesanau, terus yang kedua ada Nantish Mia, dan yang ketiga ada I Love You More ya. Dari ketiga lagu ini, coba pilih salah satu yang menurut kalian tuh kayak gue paling cinta sama ini lagu sih. Masing-masing coba pilih satu lagu barengan. Ya coba. Kita tes kecocokan ya. Udah tahu nih dia pasti itu. Kayaknya kamu juga tahu aku apa. Yuk, 1, 2, 3. 90s Mia. Beda, apanya yang udah tahu? Beda pasti ya? Itu dia. Oh beda. Beda banget sama. Iya ketahuan ya berarti ya. Dia lebih ke ego masing-masing gak sih? I Love You More aku yang nulis, kamu yang bener. Iya gak bisa dipungkiri, memang iya ya. Iya juga lebih sih. Ego masing-masing. Iya juga ya Anak Urban ya. Tapi kamu bisa banget Anak Urban dengerin lagunya mereka, Sunday Shark Anak Urban, itu bisa di mana aja ya berarti? Platform media, all platform media atau di mana? Anak Urban bisa dengerin lagu-lagu Sunday Shark di platform musik favorit kamu. Ada di Spotify, di Spotify, di YouTube Music, di TikTok juga ada. Itu @Sunday Shark Music. Di Instagram juga bisa dicek, ada @Sunday Shark Music. Di Apple Music tadi udah disebut belum ya? Belum. Apple Music Sunday Shark. Iya, itu ya Anak Urban ya, bisa dicek. Kalau misalnya dari ketiga lagu itu berarti udah ada ini nggak, music videonya nggak di YouTube? Tiga-tiganya udah ada. Kalau Mia ada music videonya, Cause I Know sama I Love You More itu baru lirik. Enggak, I Love You More belum. Lirik. Oke. Oh iya ya. Oh belum ya. Oh iya ya. Gue yang keder nih. Ya gitulah ya. Emang. Perasaan tadi udah makan siang ya. Oh iya, justru Kak, abis makan siang
Aduh. Emang iya belum ya? Oh iya belum. Oh maksudnya di Instagram udah keluar liriknya. Cakep tuh benerinnya nggak gue? Dari Spotify. Nggak, gue cakep nggak benerinnya? Lo iya dong. Tetap salah sih. Oh tetap salah ya, maaf deh. Ya dia malah berargumen berdua ya anak urban. Belum ada berarti Ralt ya anak urban. Yes. Jadi yang ada di YouTube itu music videonya Mia, lirik videonya Cause I Know sama I Love You More belum ada. Tapi kalau mau tahu liriknya I Love You More sudah ada di Spotify. Ya, ada korbannya bisa cek lah, pokoknya kamu bisa lihat di all platform music favorit kamu ya anak korban ya. Betul. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Ih mau di mana ya? Tenang aja, ada Sunday Shark ya anak korban. 3 lagu bisa kamu pilih aja sesuai sama mood kamu ya. Betul. Tuh kan. Dan tadi anak korban kita tuh sempat ngebahas dikit gitu ya tentang mungkin apa ya? Kondisi sih, musisi zaman sekarang yang tadi juga udah dibilang juga gimana sih caranya biar kayak promonya tuh mereka tuh struggle banget ya. Caranya gimana ya udah yang penting kayak gitu. Tapi yang mau kita tanyain sekarang adalah kalau misalnya dari Sunday Shark sendiri pengen dikenal tuh sebagai band yang kayak gimana? Jujur. Bingung banget. Jujur. Ini pertanyaan question banget. Ah masa sih? Iya dong. Tepuk tangan dulu buat Urban Radio. Terima kasih. Serius. Ini gue ngulur waktu aja sambil mikir. Trik ya. Tahu. Trik. Apa ya? Kamu dulu deh. Aku dulu. Yeah. Coba ini. Iya. Sebenarnya pengen dikenal dengan band yang bisa menjadi refleksi banyak orang. Karena aku emang semua lirik itu, semua lagu itu aku tulis memang dari kalau nggak dari pengalaman pribadi itu dari pengalaman orang-orang sekitar. Pasti. Oke. Selama sejauh ini sih gitu ya. Iya. Jadi semoga bisa memberikan pandangan yang berbeda mungkin sama masyarakat ya, maksudnya. Jadi bukan cuman relate tapi relate yang di akhir lagunya tuh kita selip-selipin semangat gitu, selip-selipin support yang mungkin orang-orang itu nggak pernah dapet. Karena kan banyak ya orang yang aku butuh support system gitu. Mungkin dari lagu-lagu kita tuh bisa dapet dari situ. Itu ya. Gitu. Keren gak jawaban gue? Boleh lah. Kalau dari Karaka pengen dikenal sebagai band yang seperti apa? Sebagai band mana ya cara ngomongnya? Mau telepon teman mungkin? Ya pokoknya lagu kita tuh ya biar bisa relate lah sama orang-orang yang dengerin gitu. Iya. Terus juga kalau ya mungkin ada beberapa pikiran-pikiran anak-anak sekarang yang kadang pada zaman sekarang pada nulis di thread nih. Yang aneh-aneh kan? Iya. Nah mungkin dari situ kita bisa menyampaikan dari lagu-lagu kita nantinya. Oh, I see. Yang pikirannya yang tidak biasa gitu. Semoga bisa kayak gitu. Iya. Refleksi dari masyarakat juga ya berarti ya. Iya. Kayak gitu ya. I see. Tapi kalau misalnya dikasih 2 pilihan. Gue tahu nih. Apa? Pengen jadi musisi yang idealis atau pengen jadi musisi yang mengikuti pasar? Kebetulan idealisme kita itu ikut pasar sih. Cakep gak? Cakep, masuk. Bagus juga ya. Nah, habis dari situ nanti Karaka bilang udah itu aja jawabannya. Udah kemana-mana tapi jawabannya udah dicatat. Kalau gue tetap idealis. Oh gitu. Oh beda ya. Cuman kan idealisme kamu juga tetap ada pasarnya gitu. Lebih ke, dan besar juga kok. Lebih ke tidak keluar dari sisi-sisi idealisnya. Oh iya benar sih. Kalau itu aku setuju sih Kak. Tetap di koridor yang sama. Tetap di koridor dari awal kita mau pop rock, indie rock, tetap di situ.
Mungkin nggak apa-apa kalau liriknya berubah jadi Indo, tapi jangan genre-nya yang berbeda gitu. Kayak ngikutin yang ada-ada gitu. Ngerti. Karena kita sering berdebat gara-gara itu. Kayaknya enak kayak gitu. Aduh, kok terlalu mendayu gitu. Iya, tapi kan namanya juga ini ya, di dalam satu band gitu ya, nggak cuma ada satu kepala. Ya. Nah, disitulah celah untuk tukar pikirannya kan sebenarnya kan. Seru tuh di situ sebenarnya. Karena emang butuh kacamata ini juga sih, kacamata apa? Pasar. Iya. Aku sama rakyat ini, banget kan sama gitu. Apa kacamata orang awam. Oh iya, Ya. bener. Karena kita kalau buat lagu tuh mikirin jangan terlalu rumit. Kalau terlalu rumit nih orang nih apa nih. Kadang yang ngerti doang yang bisa tahunya kan. Iya. Tapi terlalu gampang dia juga nggak suka. Gitu. Dia bilang, "Ini terlalu crazy ini dikat lagi sama dia." Jadi terusan tuh. Cari ini Seru ya. itu justru Kak, itu di situ serunya kita. Makanya kenapa banyak lagu? Yes. Karena pas sudah rilis kok nggak ngapa-ngapain kita ya, kita seru-seruan gitu. lagi. Emang main gamenya kita kayak bikin lagu memang. Oh begitu, ternyata nggak mau gabut ya. Iya. Nggak mau Bahkan gabut. tadinya itu kita mau ngerilis single kan. Oke. Dia bilang udahlah EP aja gitu. Ya udah kita siapin akhirnya 3. Oke. Dan harusnya ada benang merahnya ya. Iya. Gitu ya. Oh berarti nanti bakalan ada EP. Betul. Di next project di kira-kira juga tahun ini ya. Amin. Kita tunggu Semoga. ada Kurban ya. Kita tunggu tahun ini kira-kira nanti Sunday Shark bakalan menyediakan karya yang seperti apa lagi di EP-nya. Kita tunggu ya. Apakah tentang cinta-cintaan, tentang kehidupan, tentang apa? Nanti kita tunggu aja. Ya, ada Kurban, tapi thank you loh kalian udah mau ngobrol-ngobrol sama Gita. Terima kasih juga Kak Gita. 1 jam gak kerasa tahu, kita seru banget hari ini. Gue sih ngerasanya gitu masa? ya. Iya. Thank you banget loh. Tapi semoga ada Kurban juga yang pengen lebih kenal sama Sunday Shark. Mungkin kamu juga bisa kepoin di media sosialnya. Di mana Kak? Coba boleh dikasih tahu. Media sosial Sunday Shark ada Instagram, TikTok @SundaySharkMusic. Ada YouTube-nya Sunday Shark Music juga. Yes. Ada kalau platform music tadi udah ya, Spotify, terus ada Apple Music, Sunday Shark. Yes. Gitu bisa dicek. Untuk ini juga IO Bandung kalau mau ngundang kita siap kok. Cakep, masuk Pak Eko. Itu dia. Mumpung ada celahnya ya. Ready ya di Bandung ya harusnya ya. Iya, udahlah kita di sini aja kayaknya ya. Oke, thank you banget Sunday Shark, udah gue tunggu banget. Ada Kurban mereka mau nyanyiin langsung juga buat kita dan buat kamu juga. Ada Kurban yang dari tadi udah standby di 106,3 FM. Udah siap ya? Udah siap belum nyanyinya? Udah siap belum? Udah siap belum? Iya. Langsung aja Ada Kurban. Jalan-jalan. Udah. Mau nyanyi kagak nih? Mau. Langsung aja ini anak Kurban, please welcome Sunday Shark. I love you more. Urban Radio.